Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Ade Mulyani, guru bahasa Indonesia di SMKN 2 Purwakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teks anekdot. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu 1. Pengertian teks anekdot, 2. Ciri-ciri teks anekdot, 3. Struktur teks anekdot, 4. Kebahasaan teks anekdot. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, karena lucu dan mengesankan, yang digunakan untuk menyampaikan kritik, melalui sindiran lucu, terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak, atau perilaku tokoh publik. Adapun ciri-ciri teks anekdot adalah: pertama, bersifat humor atau lucu, yang kedua bersifat menggelitik, ciri yang ketiga adalah anekdot berisi kritikan, yang keempat mengenai orang penting, yang kelima ceritanya mirip dengan dongeng, keenam memiliki tujuan tertentu, dan ciri yang ketujuh hewan dan manusia saling berhubungan. Baik, untuk struktur teks anekdot yaitu 1. Abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isu suatu teks. 2. Orientasi merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi, atau bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. 3. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa. 4. Reaksi merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. 5. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Untuk selanjutnya bisa lihat contoh teks anekdot berikut. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Berdasarkan struktur, ini merupakan abstraksi, karena sebagai pembuka mengenai isi suatu teks. Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak." "Tapi saya beruntung, Pak." Dialog tersebut merupakan bagian orientasi karena sudah mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Dialog ini merupakan krisis karena terlihat ada kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa dari dialog tersebut. Pelapor, "Belum." Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, ini merupakan reaksi, karena terlihat ada tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Untuk bagian dialog ini merupakan koda, yakni sebagai penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Berikutnya mengenai kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan keterangan waktu lampau. Contoh, kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain-lain. 2. Menggunakan konjungsi temporal. Contoh, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata kerja material, seperti menulis, membaca, berjalan, dan lain-lain. 4. Urutan peristiwa berdasarkan waktu. 5. Menggunakan pertanyaan retorik. 6. Menggunakan kalimat perintah. 7. Menggunakan kalimat seru. Demikian penjelasan mengenai teks anekdot. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan semuanya tetap sehat.